Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang berbahagia, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus Dia limpahkan kepada kita semua, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan perintahnya, yang diantaranya adalah sholat tarawih. Demikian pula di siang harinya berpuasa, dan kita isi siang dan malamnya dengan membaca Al-Quran dan beramal saleh lainnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menerima amal ibadah yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Buniyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi Ramadan wal hajj," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa agama kita, agama Islam dibangun di atas 5 dasar. Bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa, dan berhaji ke Baitullah bagi mereka yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Alhamdulillah kita semua rata-rata hafal rukun Islam yang 5 ini. Maka di sini insya Allah sedikit saya ingin terangkan hikmah di balik rukun Islam yang telah kita ketahui bersama. Kalau kita perhatikan dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan agama kita seperti bangunan, di mana dalam bangunan ada pondasi, ada tiang, dan ada atap. Pondasi bangunan Islam adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di mana orang di luar Islam kalau ingin masuk ke dalam agama ini dan ingin membangun bangunan Islam, dia harus siapkan pondasinya, yaitu dengan bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah dan ditujukan berbagai macam ibadah. Demikian pula dengan meyakini, bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dengan begitu barulah dia telah menyiapkan fondasi bagi agama ini. Tinggal dia siapkan tiangnya. Di antara tiang-tiang agama ini, yang paling besar, yang paling kuat, yang mengokohkan bangunan adalah tiang Islam. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa amuduhu as-shalah," dan tiangnya adalah Islam. Yakni supaya tegak bangunan tentu butuh tiang, dan tiang penopang tegaknya bangunan itu adalah sholat. Oleh karenanya ketika seseorang meninggalkan sholat, maka sama saja dia merobohkan bangunan dan menyingkirkan tiang utama bangunan tersebut, dan tentu akan segera roboh bangunan itu, dan tidak akan tegak bagian-bagian dari bangunan itu kalau sholat sudah disingkirkan, kalau sholat ditinggalkan. Oleh karenanya seorang yang beramal soleh, termasuk berpuasa atau beramal soleh lainnya, ketika meninggalkan sholat menjadikan amalnya sia-sia. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu sholat saja ditinggalkan seperti sholat asar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amalnya pada hari itu hapus sia-sia. Lalu bagaimana kalau semua sholat ditinggalkan? Maka membuat amal seseorang sia-sia. Maka kalau seseorang misalnya berpuasa tetapi tidak sholat yang 5 waktu, maka sia-sia puasanya, tidak diterima.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taubah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi wa la yaquna shalah." Dan tidak ada yang menyebabkan ditolak amal mereka, infak mereka, melainkan karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya dan karena mereka meninggalkan sholat. Dia menunjukkan bahwa meninggalkan sholat dapat membuat sia-sia amal yang dilakukan oleh seseorang. Maka jangan sampai kita berpuasa, kita mengerjakan amal-amal yang lain, tapi kita meninggalkan tiang utama agama ini, yaitu sholat. Karena akan menjadikan amal-amal yang lain menjadi sia-sia. Dengan sholat, hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi baik. Dan dengan salat juga menunjukkan dia mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana untuk inilah dia diciptakan di dunia. Kemudian setelah salat ada rukun yang ketiga, yaitu zakat. Di mana dengan zakat hubungan seseorang dengan orang lain menjadi baik. Setelah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala baik, maka hubungannya dengan orang lain agar menjadi baik, maka ada yang namanya zakat. Agar saudara-saudaranya yang kekurangan, yang miskin, yang fakir, yang tidak mampu, mereka dibantu dari zakat. Sehingga terjadilah hubungan yang baik antara yang kaya dengan yang miskin. Ini menunjukkan bahwa agama kita tidak hanya mengatur hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mengatur pula hubungan kita dengan orang lain. Dan bahwa seseorang tidaklah dikatakan soleh sampai hubungannya dengan Allah baik, demikian pula dengan manusia juga baik. Maka kalau seseorang misalnya dia rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa, tetapi dia mengganggu, menyakiti tetangganya, maka belum dikatakan soleh. Demikian pula ketika hubungannya dengan manusia baik, ketika bertemu orang lain dia menyapa, menegurnya, senyum dan lain sebagainya, tetapi dengan Allah dia tidak menjalankan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan sholat misalnya, maka tidak dikatakan orang yang baik. Orang yang baik, orang yang soleh adalah yang ketika hubungannya dengan Allah baik, dengan dia menyembahnya kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Demikian pula dengan manusia, dia baik, seperti dengan berbuat baik kepada mereka, bersedekah, membayar zakat dan sebagainya. Oleh karenanya di zaman Rasulullah SAW pernah disampaikan kepada Rasulullah SAW tentang seorang wanita yang dia ini rajin di malam hari sholat malam, siangnya dengan berpuasa, cuma sayang dia nyakiti tetangganya. Maka ditanya kepada Nabi SAW tentang orang ini, maka kata Nabi SAW, hiya finnar, wanita ini di neraka kalau seperti ini keadaannya. Kemudian disampaikan kepada beliau tentang seorang yang kurang ibadahnya, tapi dia berbuat baik kepada orang lain, tapi dia tetap menjalankan kewajiban, hanya saja kurang dalam hal ibadah, mungkin dia kurang dalam hal amalan sunnahnya. Maka Nabi SAW mengatakan wanita ini di surga. Ini menunjukkan bahwa tadi agar seorang dikatakan saleh harus baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala juga dengan manusia. Setelah hubungannya dengan Allah baik, dengan sholat, dan hubungannya dengan orang lain baik dengan zakat, maka ada syariat yang namanya puasa yang telah kita jalankan di siang hari tadi. Dengan puasa maka sebenarnya dia dilatih untuk istiqomah, untuk konsisten melaksanakan perintah Allah, untuk konsisten menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, supaya dia terbiasa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mengendalikan nafsunya. Maka ada syariat puasa ini, di mana dengan puasa dia bisa istiqomah di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terlatih, terbiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan punya pengendalian diri dan tidak gampang memperturutkan hawa nafsunya. Ketika seseorang dalam hidupnya sudah terbiasa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, memperbaiki hubungannya dengan Allah dengan sholat, memperbaiki hubungan dengan manusia dengan berbuat baik, di antara dengan bayar zakat, dengan bersedekah, maka pantaslah dia menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Allah pun kemudian mengundangnya untuk mendatangi rumahnya untuk berhaji. Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan kewajiban manusia kepada Allah adalah mereka menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi mereka yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana.
Maka mereka yang naik haji, maka mereka akan menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah mereka mendapatkan pelayanan, jamuan, mereka akan dilayani, di mana takdir Allah secara syarak dan secara takdir menetapkan bahwa siapapun yang menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang mengurus masjid atau Baitullah, Masjidil Haram, harus melayani tamu-tamunya. Maka para tamu Allah, para haji, jamaah haji pun mendapatkan pelayanan. Mereka dilayani, mereka dijamu, mereka juga dipermudah, dibantu urusannya. Karena sudah menjadi kewajiban bagi mereka yang tinggal di sana untuk memberikan pelayanan kepada tamu Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah mereka berkumpul dengan saudaranya dari berbagai belahan dunia, dan di sanalah mereka saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan di sana pula mereka mengetahui bahwa tidak ada yang membedakan mereka antara orang yang berkulit putih dengan yang berkulit hitam, yang berkulit kuning dengan yang berkulit coklat. Semuanya sama, antara rakyat dengan pimpinan, dengan pemimpin, antara presiden dengan rakyat. Tidak ada yang membedakan mereka kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin sedikit hikmah dari rukun Islam yang dari kecil kita sudah menghafalnya. Mungkin sebagian kita belum mengetahui hikmah dari urutan ini. Ternyata ada hikmah yang dalam di balik rukun Islam yang telah kita ketahui. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.